Dengan alat semurah ini, Anda semua akan diantarkan kepada tujuan yang diinginkan. Tujuan apa itu? Yakni proses pemrograman yang relatif efektif dan efisien. Bagi siapa? Ya, bagi yang memerlukannya. Oke, sobat-sobat semuanya, pecinta pengolahan emas, perak, dan palladium di mana saja berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya tutorialkan di waktu yang lalu, yaitu tentang pembakaran yang relatif murah. Hanya mengandalkan alat seperti ini, yaitu ini alat bisa diambil dari rongsokan ataupun dari kulkas, yang tentunya kulkas yang sudah rusak ya. Kalau yang baru mah ya jangan, nanti dimarahin sama istri. Jadi kulkas yang sudah tidak dipakai lagi, ini bisa dicari di tukang rongsok ya, banyak gitu. Sobat-sobat semuanya, saya akan menjelaskan mengenai kinerjanya ataupun tata cara kerjanya dalam proses pemrograman dengan menggunakan alat seperti ini. Seperti kita tahu bahwa dalam kompresor itu tentunya nanti ada ininya ya, ada otomatisnya ya. Jadi seadanya aja, ini nanti jangan sampai dibuka. Jadi harus dengan bawahnya. Karena kalau tidak dengan bawahnya, kita harus membeli lagi ininya nih. Apa sebutnya tuh? Kontaktornya. Tentunya kalau misalnya nanti dicolokin sama setrum, tentunya ada yang keluar dan ada yang masuk. Kalau yang masuk ini adalah mengambil udara dari luar. Dan ini yang ditutup ini ya, yang satu tutup aja untuk pemberian oli di dalamnya. Jadi bisa pakai jalan ini. Dan ini adalah saluran ataupun selang untuk keluar. Jadi yang digunakan, awas jangan sampai terbalik nantinya. Jangan sampai yang mengisap udara ya, tentunya harus dicoba dulu nantilah ya. Saya percaya kepada semua para pecinta pengolahan, saya lebih percaya ya. Itu sudah jelas ya. Jadi dalam proses kerjanya dari kompresor ini, yaitu sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk keluar. Adapun dalam tabung, kalau kita misalnya tidak punya tabung seperti ini, itu bisa kita buat tabung dari bekas gas. Misalnya ini dari gas seperti itu. Jadi ini bisa aja. Ini juga bekas oksigen nih. Saya ini bekas oksigen, cuman saya nggak ngisi lagi oksigen ya. Karena berhubung ya kemampuan dananya ya. Nah, bagi saya kan kurang dibilang ngirit sih enggak gitu ya. Kalau misalnya saya ngirit modal dengkul, ya berarti kan saya nggak menggunakan ini dong ya. Dalam proses apapun tetap menggunakan modal sedikitnya, dan kita bisa meminimalkan modal tersebut ya. Nah, dari tabung ini tentunya sobat-sobat semuanya itu bisa mencarilah ya yang penting tabung, atau bisa merenovasi atau membuat, yaitu dengan adanya regulator seperti ini. Ini bawanya dari gas ya. Kalau dari kita buat dari gas tentunya beda lagi, nanti regulator nanti disesuaikan dengan ukuran-ukuran tertentunya ya. Ini dari depan tuh, ini termasuk udah ada ampernya ya. Dan ini memang bawahnya. Nah, dalam prosesnya itu ini kompresor ya. Dalam pengeluaran ini ya, ini masuknya langsung ke ini. Nah, anginnya itu langsung masuk ke sini. Ini nanti kita buka dari kompresor pengeluaran ini, angin langsung masuknya ke pemasukan atau ke input daripada ini tabung ya. Ini untuk penutupan kalau kita perlukan ya. Nah, ini adalah apa yang ditanyakan sama Pak Santos ya. Pak Santos kalau nggak salah ya, lupa lagi saya namanya. Nah, ini adalah sejenis otomatis dari Sanyo. Padahal ini kan bisa dibeli. Kalau kita beli aja ini otomatisnya itu sekitar berapa ya, lumayan juga. Ada yang minimal, ada yang 100 atau lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya beli ini nggak terlalu mahal, hanya sebagai otomatis daripada pengisian itu. Jadi ada hubungannya lah ya. Kalau kita menggunakan sekitar 230 PSI ya,
bisa. Jadi nanti kalau misalnya ini udaranya udah habis, anginnya udah penuh masuk ke tabung, dan ini nanti langsung otomatis berhenti. Dan nanti kalau misalnya sekitar seperempatnya di sini sekitar 4 bar ya, nanti ini nyala lagi. Jadi sedemikian rupa diatur supaya kita tidak capek. Sobat-sobat semuanya. Nah, ini langsung kita pasangkan ke sini. Jadi kita langsung masukkan ini. Terbalik juga nggak apa-apa. Yang positif, yang negatif nggak jadi masalah, yang mana aja. Nah, ini udah masuk. Berarti kalau udah masuk kita bisa nyalakan. Kita langsung coba nyalakan. Nah, ini udah nyala deh. Kita lihat ini dari nol tuh ya. Tuh. Nah, nanti kita lihat lagi. Nah, ini udah nyala ya. Angin keluar, langsung masuk ke sini ya, ke tabung. Dan nanti kita lihat kalau misalnya penuh sekitar 150 PSI udah berhenti. Nah, nanti bisa terus aja begitu, berulang-ulang. Pokoknya nggak capek lah gitu. Jadi sekali nyolok langsung kita bisa berjalan. Nah, selanjutnya dari pengeluaran nih. Nah, ini kan termasuk pengeluaran nih. Ya, kemana ini keluarnya nih? Nah, ini kemana keluarnya? Ternyata kita harus punya yang namanya ini nih. Nah, ini adalah apa ya, sampai lupa namanya. Nah, dari pengeluaran sini ya, langsung masuk ke sini. Jadi kita harus menyediakan ini dulu. Nah, ini yang masuk nih, yang masuk dari tabung sini tuh, dari sini masuknya ke sini. Nah, satu tuh. Sekarang untuk gas, jadi antara angin dan gas itu hampir bersamaan di sini. Nah, ini untuk gas yang masuk tentunya. Kalau gas saya pasang dari sini tuh, jauh pokoknya gasnya itu ada di luar gasnya nanti. Ini untuk gas ya. Nah, tentunya gas harus pakai keran gasnya ya. Pokoknya ini banyak lah di COD juga yang mesin model gini. Ini kan disambung langsung ke selangnya gitu. Ini langsung ke sini. Nah, ini untuk gas ke sini. Tuh. Langsung, jadi sebelum mengeluarkan gas itu nanti dibuka dulu gini. Nah, baru keluar gas itu. Nanti kita coba ya. Nah, itu pengeluaran daripada angin ya, daripada angin yang ditabung ini langsung keluar dan masuk ke yang satu ini ya, yang segitiga ini. Dan ini untuk gasnya yang masuk. Nah, yang ini langsung yang masuk ke stangnya. Jadi satu aja yang masuk ke stangnya. Yang dua itu hanya untuk angin dari tabung, dan ini untuk gas yang masuk. Ini masuk semuanya. Langsung ini untuk keluarnya hanya satu aja. Jadi satu aja yang masuk tuh. Jadi tinggal kita ngontrol untuk memperbesar, untuk memperkecil. Di sini ada satu lagi nih kerannya ya.